Pemirsa, banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada Selasa dan Rabu lalu menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit. Salah seorang pemilik warung kelontong bahkan memprediksi kerugian yang dialaminya bisa mencapai 20 juta rupiah. Berikut laporan jurnalis Metro TV Rona Marina dan juru kamera Alan Indra. Akibat dari banjir bandang yang terjadi di kawasan Jabodetabek sejak Senin dan Selasa kemarin, pada hari ini warga di kawasan Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur ini masih sibuk untuk membersihkan sisa-sisa banjir, di mana memang lumpur pekat ini masih berada di rumah mereka, bahkan di lantai dasarnya begitu ya. Seperti di kawasan di sekitar saya saat ini berdiri, ini juga masih ada lumpur-lumpur yang juga dibersihkan oleh warga secara bergotong royong. Namun tidak hanya warga biasa saja yang terkena dampak dari banjir ini, ada beberapa toko kelontong yang kami juga lihat ini juga terkendala sehingga tidak bisa berjualan lagi karena memang banjir ini masih cukup mengganggu begitu ya. Jadi ini juga mengganggu mereka beraktivitas. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya ini seperti apa sebetulnya keluhan dari warga, langsung saja kita tanyakan dengan selamat siang Pak, Bu, maaf mengganggu waktunya, lagi bersih-bersih ya? Iya, Pak Bu, ini kan termasuk warung ya Pak, kami lihat dari depan ini, apa aja sih Pak kendala jualannya gitu Pak karena banjir ini? Iya, banyak barang-barang yang rusak ya semuanya ya. Dimulai dari nol lagi jadinya, iya. Ya agak gimana namanya, udah langganan sih, udah 5 tahun sekali kayak seperti ini, iya. Pasti besar. Ini aja yang kedua, yang pertama 1,5 meter, yang kedua hampir 3 meter. Iya, cuman agak lama surutnya, mungkin karena banjir bandang besar dari Kali Ciliwung atau gimana gitu. Jadi terhambat untuk evakuasinya. Nah Pak, ini kan kami lihat ini juga banyak ada ini apa ya, kalau dilihat ini ada botol-botol, maksudnya ada minuman-minuman, terus ada juga jajaran begini. Ini kira-kira Pak kalau misalkan dihitung ini ruginya berapa nih Pak? Lebih dari 20 juta kali ya. 20-100. Iya, banyak soalnya ini apa namanya. Emang dari nol ini kan paling barang sebagian bisa diretur ke sales, yang sebagian nggak bisa kita buang. Iya, jadi mulai dari nol lagi dah kita pembelanjaan ini semuanya. Nah Pak, berarti kalau dari Bapak nih sebagai pelaku usaha ya Pak, yaitu harapannya ini ke depannya apa Pak? Untuk misalkan mendapat bantuan dari pemerintah daerah misalnya? Bisa untuk mengurangi beban kita ya, keluarga menghargai bantuan dari pemerintah, bentuk apapun lah ya. Karena kita juga usaha kecil, warung kecil, terdampak seperti ini, semuanya jadinya ya, anak sekolah nggak bisa semuanya. Iya. Oke, baik. Siap, baik. Terima kasih ya Pak, Bu. Ini selamat bersih-bersih lagi. Terima kasih banyak sudah mau diganggu oleh kami ya. Nah, itu tadi baru saja kami mewawancarai salah satu pelaku usaha ya. Memang ini tampak bahwa sebetulnya sudah biasa warga sekitar sini juga berlangganan di warung ini, namun sekarang menjadi tutup mendadak dikarenakan memang banjir yang kemarin ini mencapai 3 meter di kawasan rumahnya. Dari Jakarta, Rona Marina, Alan Indra, Metro TV. Pemirsa, banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada hari Selasa dan Rabu membuat aktivitas sebagian warga lumpuh. Kerugian ekonomi yang diakibatkan pun diprediksi bisa mencapai 10 triliun rupiah. Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek menyebabkan aktivitas sebagian warga lumpuh. Aktivitas perekonomian pun tidak dapat berjalan seperti biasa. Salah satunya di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibat banjir, sejumlah pedagang di lantai 1 terpaksa menutup kios mereka dan menyelamatkan barang dagangan. Air banjir yang tinggi menyebabkan aktivitas perdagangan di lantai 1 lumpuh total. Sementara itu di lantai 2, kegiatan jual beli masih berlangsung normal meski jumlah pembeli yang datang sedikit. Kalau hari ini kita nggak jual kan? Nggak bisa. Sini baju gamis dan anak-anak yang satu lagi ada. Kita besok buka kalau seandainya disuruh. Iya, tadinya mengirim buat ke toko. Berhubungan banjir ya nggak bisa masuk pokoknya. Pasar ya, pasar Cipulir ini. Iya, saya sini udah banjir. Saya sini udah banjir. Kayaknya dari semalam ya. Hingga Selasa 4 Maret 2025, Mega Bekasi Hypermall, Bekasi Selatan, Kota Bekasi juga masih lumpuh pasca dilanda banjir bandang akibat tembok tanggul jebol. Sejumlah kendaraan roda 4 dan 2 yang tak sempat diselamatkan terlihat masih terendam banjir. Salah satu karyawan, Aditya, menyebut bahwa dirinya masih sempat menyelamatkan beberapa barang-barang dagangannya saat banjir menerjang.
Cuman barang-barangnya udah pada diamanin semua, udah pada dinaikin ke atas. Dan tokonya di mana? Di basement? Iya, di bawah, paling bawah. Habis semua itu ya? Kalau mesin-mesin yang diperluin buat kerja diangkutin ke atas, cuman yang sebagian mesin udah nggak bisa diangkutin lagi, udah nggak keburu lagi, udah keburu naik airnya. Airnya udah meluap ya? Iya, udah meluap. Imbas banjir pada Selasa kemarin, pusat perbelanjaan ini menghentikan operasionalnya dan menutup seluruh aktivitas untuk tenan menunggu hingga banjir benar-benar surut. Diketahui banjir melanda BK Bekasi Hypermall pada Selasa kemarin. Sejumlah video amatir kepanikan di dalam mall saat peristiwa terjadi terekam kamera warga dan viral. Tidak hanya merugikan para pelaku usaha yang terdampak banjir secara langsung, banjir juga menyebabkan warga tidak bisa pergi bekerja karena kediamannya terkena banjir ataupun terjebak kemacetan di jalanan yang tidak bisa dilewati akibat banjir. Berdasarkan data dari BPBD DKI Jakarta, kerugian ekonomi akibat banjir di Jakarta saja mencapai 2,1 triliun rupiah per tahun. Akibat banyaknya toko retail yang tutup dan estimasi pengeluaran masyarakat yang hilang sebesar 100.000 per orang dari 32.000 penduduk terdampak langsung. Angka ini pun diprediksi meningkat hingga 10 triliun rupiah per tahun bila tidak ada langkah mitigasi yang memadai. Tim Liputan Metro TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikut ini. Jadi, tahukah Anda siapakah arsitek Masjid Istiqlal? Jadi tahu sesaat lagi. Aku butuh kopi nih. Yuk. Aku juga butuh kopi. Saat aku butuh kopi, ya kopi ABC. Servis mobil yang bikin semua tenang. Be Quick, ini baru bengkel. Aku butuh kopi nih. Yuk. Aku juga butuh kopi. Saat aku butuh kopi, ya kopi ABC. Kami bersamai proses penyucian diri Anda dengan menghadirkan ilmu keislaman sebagai jalan kemaslahatan umat. Pengaruh dari Nabi Muhammad SAW terhadap kehidupan umat Islam hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Memaknai Ramadan dengan jadi paham lebih dalam bersama Profesor Dr. Din Syamsuddin. Islam untuk Transformasi Indonesia. Jam 2 siang setiap hari di bulan Ramadan. Dipersembahkan oleh Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro Pagi Prime Time. Setiap hari live jam 5 pagi. Saatnya jadi tahu. Arsitek Istiqlal adalah Fredrik Silaban. Fredrik juga merancang Monumen Nasional, Monas. Arsitek kesayangan Presiden Soekarno ini mengikuti sayembara desain Masjid Istiqlal pada tahun 1955 yang diprakarsai sang Presiden. 30 arsitek mengikuti sayembara, namun karya berjudul Ketuhanan milik Silaban yang dipilih sebagai pemenangnya. Jadi tahu kan? Februari di level 0,48% secara bulanan. Sebelumnya di bulan Januari BPS juga mencatat deflasi sebesar 0,76%.
Meski demikian, Kepala BPS Amalia Adininggar menyebut bahwa deflasi yang terjadi selama 2 bulan berturut-turut di awal 2025 bukan karena penurunan daya beli, melainkan karena adanya diskon tarif listrik sebesar 50% di bulan Januari dan Februari sebagai insentif ekonomi dari pemerintah. Justru komponen inti yang bisa mencerminkan daya beli seperti emas, perhiasan, kopi bubuk, dan mobil justru mengalami inflasi tahunan sebesar 0,25% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,16%. Sementara itu, Bank Indonesia menanggapi santai deflasi 2 bulan berturut-turut di awal tahun 2025. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juli Budi Winantia menyebut tingkat inflasi masih terkendali dengan tingkat inflasi inti masih di bawah 2%. Tapi insya Allah bulan Januari dan Februari 2025 ini memang inflasi mengalami secara mantuman ya, secara bulan ke bulan ini mengalami deflasi. Tapi deflasinya ini lebih disebabkan karena diskon tarif listrik. Jadi karena ada kebijakan pemerintah dan kelompok administer price kalau kita menyebutnya ya. Tapi secara umum inflasi volatile food masih rendah dan stabil, kemudian inflasi inti juga demikian masih ada di kisaran 2%. Pemirsa, pada pekan pertama bulan Ramadan, harga bahan pangan di Jakarta relatif stabil. Harga cabai yang sebelumnya naik signifikan kini sudah mulai mengalami penurunan, meskipun masih terbilang mahal. Berikut laporan Anwar Fuadi dari Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat. Ya pemirsa, di hari-hari besar keagamaan seperti misalnya puasa dan juga jelang lebaran, ini harga komoditas bahan pokok ini cenderung mengalami kenaikan karena memang tingginya permintaan dari masyarakat. Kalau dari pemerintah sendiri misalnya Menko Pangan, lalu kemudian Menteri Pertanian mengatakan bahwa sebenarnya relatif stabil untuk harga bahan pokok di Indonesia. Namun ada komoditas tertentu seperti cabai yang memang mengalami kenaikan dan saat ini masih tinggi. Dan saat ini pemirsa, saya sudah berada di Pasar Tomang Barat atau Pasar Kopro untuk cek langsung sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa, harganya seperti apa di pekan pertama bulan puasa atau Ramadan ini. Saat ini saya sudah bersama dengan dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Warsini. Bu, ini kan memasuki Ramadan, kemarin kan sejumlah bahan pokok harganya yang mengalami kenaikan begitu ya Bu ya. Kalau sekarang seperti apa Bu di pekan pertama Lebaran? Sekarang cabai udah agak menurun, kalau bawang masih tetap tinggi. Kayak tomat udah masih biasa, harganya masih normal. Kalau cabai Bu, harganya berapa sekarang Bu? Sekarang cabai merah keriting udah bisa jual 60. Terus kalau rawit merah udah bisa jual 110. Kemarin kan sampai 140. Itu kalau cabai merah TW ini masih tinggi, masih 90 jual. Iya, yang tadinya udah 100, kemarin juga udah turun sedikit. Mulai turunnya kapan Bu? Berapa hari? Baru hari ini. Baru hari ini? Iya, penjualan turun hari ini aja. Kalau untuk bawang merah, bawang putih harganya seperti apa Bu? Kalau bawang merah masih tinggi, masih jual 70 itu, tapi yang super bawangnya kan macam-macam ya. Ya yang biasa mungkin ya di bawah 60 ya. Kalau bawang putih masih stabil. Iya. Kalau yang lain yang harganya masih tinggi Bu, sekarang apa Bu? Kayaknya itu aja sih, bawang merah aja yang nggak turun, belum turun. Kalau cabai udah turunan kan, lumayan lah. Masih tinggi ya Bu ya dibandingkan kalau normalnya cabai berapa sih Bu biasanya? Itu udah sebelum puasa udah sempat jual 70.000 rawit merah. Cabai keriting udah sempat jual 40.000, 45 gitu. Sekarang naik lagi itu. Oke, kalau Ibu sendiri melihat kan ada kenaikan harga sekarang meskipun udah turun. Kalau konsumen sendiri apakah masih mengurangi pembelian atau gimana Bu? Ya pada dikurangin pembelian. Soalnya ya mungkin uangnya pada sulit kali ya Pak ya. Iya, jadi belanja pada dikit-dikit gitu. Kalau untuk stok Bu, stok jualan ini bagaimana Bu? Dagangan sih ya sebetulnya nggak susah, nggak ya, ada aja barang mah. Ya cuman mungkin dari sana pemasukannya terlambat bagaimana kali yang bikin mahal gitu kali. Kalau Ibu biasanya ambil stok bahan pokok ini dari mana Bu? Dari Pasar Induk Kramat Jati. Dari Kramat Jati. Iya. Dari Kramat Jati berarti harganya sudah tinggi ya Bu ya? Iya udah tinggi dari sananya. Ongkosnya juga mahal. Oke. Bu, ini kan pekan pertama Ramadan ya Bu ya. Biasanya turun dulu nanti Lebaran baru naik lagi atau ini bablas sampai Lebaran biasanya? Biasanya yang sudah di begini udah mulai turunin, nanti menjelang Lebaran tuh pasti naik tinggi lagi. Biasanya begitu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama.
Ya pemirsa, itu tadi pantauan harga. Memang dikatakan tadi beberapa komoditas masih tinggi. Meskipun sebenarnya cabai meskipun harganya masih tinggi ya, tetapi sudah mulai perlahan mengalami penurunan. Nah kalau kita lihat rata-rata di Jakarta berdasarkan website Info Pangan Jakarta untuk cabai merah keriting ini, harga rata-rata di Jakarta ini 87.500. Lalu kemudian bawang merah rata-rata di Jakarta saat ini harganya sudah 53.000. Meskipun sebenarnya ini angka masih tinggi begitu ya dibandingkan hari-hari biasa. Nah kalau komoditas lain misalnya daging, tadi kami tanyakan juga kepada pedagang pasar Kopro ini, daging harganya di kisaran Rp150.000 dan ini sudah naik sejak jelang Ramadan begitu, dari harga normal sekitar Rp120 sampai Rp130.000. Lalu kemudian untuk minyak kita rata-rata di Jakarta, minyak kita ini harganya 16 sampai 18.000, sedangkan untuk harga eceran tertingginya adalah 15.700. Artinya masih lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi. Lalu kemudian dari website Info Pangan Jakarta juga untuk harga minyak goreng curah ini masih di kisaran Rp19.500 per kilogramnya. Lalu kemudian untuk beras, nah ini beras tentu beragam ya tergantung dengan jenisnya. Beras medium harganya di kisaran Rp13.300, lalu kemudian beras premium di kisaran Rp15.000. Tentunya kita harapkan harga ini tidak terlalu tinggi agar tidak memberatkan masyarakat dan upaya-upaya yang dilakukan untuk stabilitas harga ini bisa berhasil. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Yones Bosco, Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini. Jadi, tahukah Anda dari mana asal-usul plat nomor kendaraan di Indonesia? Jadi tahu sesaat lagi. Aku butuh kopi nih. Yuk. Aku juga butuh kopi. Saat aku butuh kopi, ya kopi ABC. Servis mobil yang bikin semua tenang. Be Quick, ini baru bengkel. Aku butuh kopi nih. Yuk. Aku juga butuh kopi. Saat aku butuh kopi, ya kopi ABC. Petik kebaikan Ramadan bersama Metro TV. Ustadz Das Atlatif hadir di waktu sahur Anda. Diciptakan istri, suami, menyatu supaya apa? Supaya tentram jiwamu. Wanita soleha itu balasannya tak lain adalah surga. Jangan lewatkan Gaspol Sahur bersama Ustadz Das Atlatif setiap hari jam 4 pagi selama bulan Ramadan. Dipersembahkan oleh Jumat ini dalam Go Healthy. Mengenal diagram periode emas penanganan stroke. Cepat bertindak, selamatkan nyawa. Curiga ada yang namanya stroke di sana, apa yang harus dikerjakan? Tangan dan kaki saya tuh lemas, nggak bisa gerak. Kadang-kadang saya jalan harus mau jatuh. Tahukah Anda dampak gejala tremor pada penyintas stroke? Simak perbincangan lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Jumat 7 Maret jam 10:30 siang. Juragan Zaman Now season keempat setiap Sabtu jam 8 malam. Saatnya jadi tahu. Asal-usul kode plat nomor kendaraan di Indonesia diambil dari zaman penjajahan. Kode wilayah A sampai Z berasal dari 26 batalion tentara Inggris yang datang ke Indonesia pada tahun 1811. Contohnya, saat batalion B menduduki wilayah Batavia, sekarang Jakarta, kendaraannya diberi kode huruf B. Jadi tahu kan? Pemirsa,
kondisi ekonomi dan imigran menjadi dua isu utama yang menentukan pilihan warga Amerika Serikat saat Pilpres November 2024 lalu. Tapi bagaimana persepsi warga Amerika soal perekonomian Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump? Selengkapnya kita akan ikuti laporan tim VOA dari Washington DC yang menjadi akhir dari Zona Bisnis untuk pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Inflasi di Amerika Serikat kembali meningkat ke kisaran 3%. Tapi sejumlah pendukung Presiden Donald Trump tetap yakin pemerintahnya bakal mengendalikan kenaikan harga. There's a reason that some prices are up, and a lot of the prices may never come back, but they won't keep going up once we fix the economy. I just paid 20 cents more per gallon at Costco yesterday, but it doesn't matter to me because in the future I know my children will be benefiting in some way and our economy will pick up. Pendukung lain juga menepis kekhawatiran ekonom bahwa tarif yang diberlakukan Trump ke negara-negara lain bakal memperparah inflasi. The tariffs I think are necessary for leverage, okay? And to make things fair when it comes to us purchasing things from other countries purchasing things from us. Beragam survei belakangan kembali menunjukkan bahwa persepsi seseorang terhadap kondisi perekonomian Amerika Serikat banyak tergantung dari afiliasi partai politiknya dan juga sentimen partisan. Bila tadi adalah pendapat dari sejumlah massa pro Donald Trump di negara bagian California, maka VOA juga mewawancarai sejumlah orang di ibu kota AS dan sekitarnya yang warganya cenderung pro partai oposisi Demokrat. Seorang pemilik bengkel yang dulu mendukung Joe Biden dari Partai Demokrat dalam Pilpres mengatakan ia mulai melihat berkurangnya jumlah pelanggan yang mengurungkan niatan memperbaiki mobil mereka. Bila tarif dikenakan pada suku cadang, ia mengatakan pelangganlah yang nanti akan menanggung kenaikan harga ini. I'm not to buy part direct from the Canada or Mexico or China. We have a middleman. When they charge me more money, then we have to increase the price. Otherwise, I cannot run the business. Seorang pemilik restoran di Washington DC juga pendukung Partai Demokrat. Ia juga harus mengencangkan ikat pinggang akibat inflasi. We've dealt with a number of different wholesale buyers, and we've found ourselves now having to make sure we're budgeting and watching being price conscious about our prices. Metro TV. Ramadan semakin bermakna bersama Metro TV. Kami mengajak Anda lebih memahami serta meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran. Apa sebetulnya makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Adil dan kebajikan itu manifestasi sifat rahmannya Allah. Kita harus yakin Allah itu akan mengampuni. Istighfar satu kali saja, Allah memeluk Anda. Asmaul Husna bersama Muhaimin Iskandar, Senin hingga Jumat jam 3:30 pagi selama bulan Ramadan. Film terbaru, musik, selebritas, K-pop, berita terkini dari dunia entertainment, showbiz, setiap minggu jam 11 siang. Metro Singwen, Senin hingga Jumat jam 10 malam. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan Ramadan sebagai titik balik hidup. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan hawa nafsu, tapi juga membutuhkan fisik yang kuat dan sehat. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihhu," rawahu Tabarani. Berpuasalah niscaya kamu dan sehat. Hadits rawahu Tabarani. Ramadan adalah momen terbaik untuk mereset pola hidup. Saatnya memperbaiki pola makan, meningkatkan kualitas istirahat, dan menjaga keseimbangan tubuh agar lebih
bertenaga. Dr. Arab Al-Harith bin Kalada, turut adalah rumah penyakit dan pengaturan makan adalah obat utamanya. Artinya puasa memberi waktu istirahat bagi sistem pencernaan, membantu tubuh bekerja lebih optimal. Hidup seimbang bukan hanya